Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara, para sobat dan ahli Tuhan sekalian. Kita bertemu kembali dalam channel kita Lifelong Education, pendidikan sepanjang hayat. Hari ini kita akan melanjutkan serial tentang ayat-ayat sulit dalam Alkitab. Dan kali ini kita akan membahas satu tema, yaitu perut Yudas terbelah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, para sobat dan handai Tuhan sekalian, kita akan melihat dan mencoba memeriksa, menjelaskan apa maksud dari hal ini. Kisah tentang perut Yudas yang terbelah dicatat dari Kisah Para Rasul pasal 1, 18 dan 19. Ada baiknya kita perhatikan dan kita bacakan sekali. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 18 dan 19. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah darah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, para sobat dan handai Tuhan sekalian, menurut catatan dari Lukas di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 18 dan 19 seperti kita baca tadi, Yudas memiliki sebidang tanah, lalu dia jatuh tertelungkup, perutnya terbelah dan isi perutnya tertumpah keluar. Dan tanah itu ia dapatkan dan diberi nama oleh orang-orang, diberi nama Hakaldama, tanah darah. Jadi kematiannya di sini sangat mengerikan dan sangat tragis. Nah, ini catatan dari Lukas di dalam Kisah Para Rasul. Sementara pada umumnya orang-orang Kristen lebih mengenal kisah kematian Yudas itu berasal dari Matius pasal 27 ayat 3 sampai dengan ke-8. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, para sobat dan handai Tuhan sekalian, di dalam catatan Matius pasal 27 ayat 3 sampai 8 di situ dikatakan Yudas itu mengembalikan uang 30 keping perak. Lalu Yudas pergi menggantungkan dirinya dan Yudas mati dengan menggantungkan dirinya. Kemudian dikatakan bahwa para imam dan tua-tua mengambil uang 30 keping perak itu lalu membelikannya dengan sebidang tanah, dan tanah itu akhirnya menjadi pekuburan bagi orang-orang asing. Nah, dua bagian Alkitab inilah yang seringkali menjadi pegang kita untuk melihat tentang, mengetahui, mengenal tentang kematian Yudas. Pada umumnya kita akan lebih mudah memahaminya dari kisah Matius pasal 27 3 sampai 8. Nah, sementara Kisah Para Rasul pasal 1 18 19 itu agak asing bagi kita sehingga menimbulkan kerumitan-kerumitan tersendiri. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, para sobat dan handai Tuhan sekalian, jadi berkenaan dengan hal ini, kita bisa membuat satu tabel perbandingan antara dua perikop tersebut. Matius pasal 27 ayat 3 sampai 8 diperbandingkan dengan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 18 dan 19. Lalu komponen yang dibandingkan adalah diri Yudas sendiri, lalu tanah, sebidang tanah. Berkaitan dengan diri Yudas sendiri, menurut Matius, ya dia juga mati pada akhirnya. Menurut catatan Kisah Rasul, dia juga mati. Tapi ada perbedaan antara Matius dan Kisah Para Rasul berkaitan dengan kematian Yudas. Menurut Matius, dia pergi menggantungkan dirinya mati. Tapi menurut Kisah Para Rasul, dia jatuh tertelungkup, perutnya terbelah, isi perutnya keluar. Demikian gambaran kematian Yudas menurut Kisah Para Rasul. Nah, itu berkaitan dengan diri Yudas. Lalu kita melihat perbandingan berkaitan dengan sebidang tanah. Sebidang tanah namanya sama. Menurut Matius, tanah darah. Menurut Kisah Para Rasul, Hakaldama. Ya, sama artinya tanah darah. Lalu menurut Matius, sebidang tanah itu dibeli. Para ahli Taurat dan tua-tua mengambil uang itu 30 keping perak dan membeli sebidang tanah. Sementara kalau
menurut Kisah Para Rasul, Yudas mendapatkan sebidang tanah itu dari upah kejahatannya. Dari upah kejahatannya dia membeli sebidang tanah. Nah, bagaimana kita memahami dua perikop ini, perbandingan dua perikop ini, lalu perbandingan diri Yudas, lalu sebidang tanah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, para sobat dan handai tolan sekalian. Jadi, dua bagian Alkitab ini sama-sama hendak melukiskan tentang akhir hidup Yudas, kematian Yudas. Tapi mereka punya perspektif yang sedikit agak berbeda. Apa yang jelas berkaitan dengan diri Yudas adalah bahwa dua-duanya, Matius maupun Lukas, Matius maupun Kisah Rasul, mereka sama-sama menyatakan akhir dari kematian Yudas, yaitu kematian Yudas. Jadi Yudas betul-betul mengalami kematian dengan penggambaran-penggambaran yang sedikit berbeda. Nah, dikatakan bahwa di dalam Matius, Yudas itu pada akhirnya setelah mengkhianati gurunya Yesus, setelah menjual gurunya Tuhan Yesus dengan 30 keping uang perak, pada akhirnya setelah Yesus mau dijatuhi hukuman mati, maka dalam diri Yudas muncul penyesalan yang mendalam bahwa dia telah menjual gurunya, mengkhianati gurunya. Oleh karena itu, uang yang sudah didapatkan pada akhirnya dia lempar ke dalam bait Allah. Tidak mau lagi dia. Dan setelah dia lempar, dia pergi. Dan dikatakan pergi menggantungkan dirinya. Penyesalan amat mendalam. Sampai pada akhirnya dia menggantung diri dan mati dengan gantung diri. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, para sobat dan handai tolan sekalian. Lalu bagaimana penggambaran di dalam Kisah Para Rasul? Nah, Kisah Para Rasul menggambarkan bahwa Yudas membeli sebidang tanah dari upah kejahatannya, lalu dia jatuh tertelungkup, lalu perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Jadi ini menggambarkan hal-hal teknis, hal-hal medis, hal-hal klinis tentang kematian dari Yudas Iskariot, akhir hidup dari Yudas Iskariot. Nah, ketika kita mencari-cari dari tradisi gereja, berbagai-bagai lukisan kuno yang pernah diwariskan sampai kita, saya mendapatkan dua di antara yang menarik sekali. Dan sebenarnya Bapak Ibu, saudara-saudara, para sobat dan handai tolan sekalian, ada banyak lukisan-lukisan yang kurang lebih sama, yang menggambarkan tentang akhir kehidupan Yudas. Nah, dua di antaranya ini cukup menarik. Ada satu dibuat perbandingan, Yudas menggantung diri, dan sebelahnya kemudian Yudas jatuh tertelungkup. Sementara gambar satu lagi, lukisan satu lagi, hanya memberitahukan pada kita bahwa Yudas menggantungkan diri di pohon, di tebing. Nah, itulah gambaran dari lukisan-lukisan dari tradisi gereja, dari sejarah gereja. Seperti itu kita mendapatkan informasi-informasi yang berharga. Nah, dari situ sebenarnya kita bisa melihat, ya, pada dasarnya Matius maupun Kisah Para Rasul sama-sama memberikan keterangan yang berharga pada kita. Kalau Matius hanya memberitahukan tentang dia pergi bunuh diri dan mati dengan cara bunuh diri, sangat tragis. Akhir seperti itu, dari mengkhianati gurunya, dari penyesalan yang mendalam, berakhir dengan bunuh diri. Tetapi dalam Kisah Para Rasul lebih digambarkan bahwa ya, tidak dikatakan dia menggantungkan diri, tapi dengan menggantungkan diri, mati. Ada beberapa penafsir memberikan keterangan, misalnya bahwa dahan dia menggantungkan diri itu pada akhirnya patah, atau setelah dia menggantungkan diri dan setelah mati itu pada akhirnya talinya putus. Nah, sebenarnya lebih baik kondisi seperti ini di akhir hidup Yudas ini dipahami sebagai setelah dia menggantungkan diri di sebuah pohon dan setelah dia mati dengan menggantungkan diri itu, kemungkinan besar ada orang datang ke sana lalu memutuskan talinya. Dan setelah talinya diputuskan, tentu mayat Yudas jatuh ke bawah. Dan ketika mayat Yudas jatuh ke bawah, maka perutnya dia tertelungkup, sehingga perutnya kemungkinan
kena batu-batu yang tajam, benda-benda tajam, sehingga perutnya terbelah dan jeroan perutnya keluar semuanya. Jadi itu adalah penggambaran setelah Yudas mati gantung diri dan kemudian mayatnya yang terbelah perutnya dan isi perutnya tertumpah keluar. Jadi baik penggambaran Matius maupun penggambaran Kisah Para Rasul sesungguhnya memberikan banyak masukan yang berharga bagi kita, saling melengkapi dan saling menerangkan bagi kita. Sangat menarik dan sangat berharga sekali. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, para sobat dan handetolan sekalian, kita lanjutkan lagi perbandingan dari sebidang tanah. Bagaimana kita memahami tentang sebidang tanah itu? Sebidang tanah itu sama-sama dikatakan sebagai tanah darah. Upah dari beli, dari upah darah. Sehingga dinamakan tanah darah. Dan menurut Kisah Para Rasul, dalam bahasa mereka sana Hakaldama, artinya tanah darah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, para sobat dan handetolan sekalian. Jadi dalam catatan Matius dikatakan bahwa para tua-tua dan ahli Taurat mereka pakai uang 30 keping perak ini kembalikan oleh Yudas itu, mereka pergi membeli sebidang tanah. Mereka tidak berani mengambil uang itu dan mereka juga tidak berani memasukkannya kepada persembahan dalam bait Allah karena itu uang darah. Nah, sementara menurut Kisah Para Rasul, Yudas membeli sebidang tanah. Jadi, secara de jure, tanah itu adalah tanah Yudas. Sehingga bisa dikatakan Yudas membeli. Tapi pelaksanaannya, yaitu secara de facto, orang-orang yang pergi membeli adalah bukan Yudas. Tapi Yudas sudah mati dan yaitu ahli Taurat, tua-tua, menggunakan uang milik Yudas yang dikembalikan itu, yang sebenarnya tetap adalah milik Yudas, dengan 30 keping perak itu, pergi membeli sebidang tanah. Dan bidang tanah itu akhirnya diperuntukkan sebagai pekuburan bagi orang asing. Jadi antara Matius maupun juga dengan Kisah Para Rasul dalam menjelaskan sebidang tanah itu juga saling melengkapi, saling memberi informasi, akan saling memperkaya. Sehingga perikop di dalam Kisah Para Rasul pasal 1, 18 dan 19 ini menjadi semakin jelas, menjadi jelas dengan memperbandingkannya di dalam Matius 27 ayat 3 sampai 8. Nah, demikian Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, akhir hidup Yudas Iskariot sangat menyedihkan. Apa yang kita bisa pelajari dari sini adalah bahwa Yudas telah menjual gurunya, mengkhianati gurunya. Jangan pernah kita melakukan hal yang demikian. Menjual gurunya sendiri, mengkhianati gurunya sendiri. Pada akhirnya berakibat sangat tragis, sangat menyedihkan, akhirnya sangat menakutkan, sangat mengerikan. Secara tidak langsung itu menjadi hukuman bagi dirinya. Dan jangan ini terjadi pada dirimu, pada diri kita. Biar kematian Yudas Iskariot memberikan peringatan yang keras pada kita, memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Biarlah kita tidak menjual orang-orang di sekitar kita, tidak mengkhianati orang-orang di sekitar kita, apalagi demi kejahatan tertentu, hanya demi uang dan seterusnya dan sebagainya. Biar kematian Yudas Iskariot memberikan teguran, memberikan pelajaran, memberikan peringatan bagi kita semua. Selamat malam, sampai bertemu pada pertemuan kita yang mendatang.